Gua adalah Jimin. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Anu. Halo semuanya, Merry Christmas dan salam kenal. Nama gue Anul. Buat yang belum tahu, di sini gue bakal ngebacain pengalaman rahasia dan juga confession netizen Indonesia yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikkan, atau apapun itu secara anonim. Dan buat kalian semua yang tertarik buat ikutan cerita pengalaman kalian, link ada di deskripsi video ini, atau enggak ada di bio Instagram gue, itu juga bisa. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut. No, first of all, thank you udah nyediain platform di mana orang-orang freak kayak gue bisa menunjukkan keanehan mereka secara anonim. Gue jadi nggak ngerasa sendiri, hehehe. Tapi to the point aja, keluarga besar gue toxic dan gak akur sama sekali. Mereka sering banget berantem di WA, kadang sampai ngata-ngatain satu sama lain. Kalau di rumah juga berisik banget, dan gue selalu di kamar. Tapi kalau boleh jujur, do I hate it? Enggak, jujur enggak sama sekali. Malah kebalikannya. Ngedengerin mereka berantem di bawah atau di grup WA, itu jujur malah bikin gue ngerasa So yeah, kadang gue sambil ngedengerin orang tua gue berantem atau kayak gue baca-bacain chat WA mereka pas lagi maki-maki satu sama lain. Oke, first of all, what the fuck? Gue ngerti ini fetish, tapi kayak munculnya dari mana? Penjelasan ilmiah kenapa hal ini bisa muncul dan bagaimana caranya lu discover kalau lu memiliki ketertarikan terhadap hal tersebut itu dari mana? Apakah itu sistem pertahanan tubuh lu biar lu nggak terpengaruh sama toxicity dari keluarga lu? Atau gimana? Gue nggak ngerti tapi oke, I guess. Oke, tapi jujur menurut gue ini gila banget, nggak bohong. No, gue punya temen hobinya selingkuh. Dia bangga banget punya 2 pacar dan pamer ke temen-temen. Tapi pas pacarnya dua-duanya mutusin dia merasa dia paling disakitin karena dua-dua cowoknya deket sama cewek lain. Menurut lu gimana, Nul? Mampus! Satu kata aja sih buat orang-orang kayak gini. Karma. Karena ya apa yang lu tabur bakal lu tuai. Simple aja cuy. Lu ngelakuin hal-hal bodoh, lu bakal menerima konsekuensi bodoh juga. Jadi gak usah ngerasa sok sedih. Tai. Halo Nul, gue mau cerita waktu gue study tour di Jogja. Jadi pada hari itu jadwalnya karya wisata di keraton. Dan untuk sampai ke keraton itu kita harus jalan kaki untuk perjalanannya. Dan waktu gue sama teman-teman gue mau nyebrang, tiba-tiba ada bapak-bapak naik motor yang berhenti di depan gue. Dan tiba-tiba dia ngeluarin itunya. Di sana teman gue langsung teriak, "Anjir!" Gue sama teman gue shock banget dan kita langsung lari sekenceng-kencengnya. Ya itu aja sih no ceritanya. Makasih udah mau baca cerita gue. By the way, lu ganteng bang. Ini tuh negara apa sih? Jujur ya, hal kayak gini tuh lebih sering terjadi dari yang kita kira guys. Karena ya jujur, gue dulu juga pernah ngelihat hal yang sama. Dan gue juga bingung tujuannya dia ngelakuin itu tuh apa. Gue masih kecil juga waktu itu sama kayak ini Zender. Tapi kayak, why? Kenapa sih orang-orang kayak gini tuh gak bisa dibasmi aja kayak, udah hilang aja lu! Hilang lu semua! Gue pernah nolak jadi admin base K-pop karena gue yakin gue adalah reinkarnasi member BTS. Jadi gini Nul, temen gue pernah nawarin gue buat jadi admin base K-pop yang isinya ARMY garis keras. Dan awalnya gue mau nerima. Kayak, kan seru ya bisa ngobrol sama ARMY tiap hari. Tapi pas gue pikir-pikir lagi, gue ngerasa ada yang gak cocok. Bukan karena gue gak suka BTS, tapi lebih karena gue yakin kalau gue itu reinkarnasinya Jimin. Jujur gue udah ngerasa ini sejak lama. Tiap gue nonton fancamnya Jimin, gue selalu ngerasa ada yang nyentil hati gue. Kayak ada memori lama yang terbangkitkan. Gue saya belajar semua koreografi BTS, terus nari di depan cermin sambil pakai wig blonde kayak dia. Gue juga hafal semua gesturnya dari cara dia senyum sampai gimana cara Jimin ngibasin rambut. Climaxnya gue pernah mimpi no. Di mimpi itu gue kayak kembali ke masa lalu. Lagi konser di depan ribuan fans sambil nyanyi Filter. Setelah itu gue bangun dengan perasaan yang yakin banget. Gue ini bukan sekedar fans. Gue adalah Jimin. Gue udah coba buat ceritain ke teman-teman gue.
Tapi mereka malah ngakak dan bilang gue harus istirahat. Mereka bilang gue udah gila dan gue perlu ke psikiater atau psikolog. Tapi lu tahu apa, Nul? Gue gak peduli. Ini adalah panggilan jiwa. Gue yakin tugas gue di dunia ini bukan cuma jadi admin base. Tapi lebih besar dari itu. Gue harus menjaga warisan Jimin di dunia ini, Nul. Lu udah gak bisa ditolong. Lu udah gak bisa ditolong. Gue gak tahu ini yang submit ceritanya Oli London apa gimana. Tapi lu antara selevel sama Oli London, atau mungkin jujur lu lebih parah daripada dia. Tapi you know what? Lu mood banget sih, men, menurut gua. Gua gak bakal ngejudge lu sama sekali. Kata gua, kejar mimpi lu, kejar cita-cita lu. Buktiin ke semua orang kalau lu bener. Buktiin ke mereka semua kalau mereka salah, termasuk gua. Lu bisa lebih jadi dari Jimin. Lu bisa di atasnya King Nasar. Lu bisa di atasnya Ria Ricis. Lu bisa jadi Jimin yang asli daripada Jimin. Hai Nul, gua ngidam semen dari tahun 2023. Kayak setiap kali lihat semen, gua pengen makanin. Tapi at the same time, gua takut mati. Di mata gua, semen tuh enak banget dan harus jadi makanan mahal. Kalau lihat tembok, rasanya gua kayak mau krikitin gitu itu tembok. Intinya, gua pengen banget makan semen atau tembok, anjir. Lu tahu apa? It's Christmas. Terserah. You do it, you do you. Kejar mimpi lu, makan semen sebanyak-banyaknya. Jadilah orang pertama yang bisa makan semen kayak 2 liter, 2 kilo. You know what? Mukbang semen! Hai Nul, gue sering ngatain mantan gue di Twitter pakai akun alter. Tapi ternyata dia masih follow gue dengan akun fake. Sekarang gue takut nge-tweet karena ya dia tahu semua aib gue juga. Ngapain lu takut? Ini Christmas, nggak usah takut. Suruh account realnya follow account lu. Dan lu kalau mau ngata-ngatain dia, nggak usah pakai akun alter. Pakai akun asli ngata-ngatain. Sebut nama panjangan dia. Sebut nama KTP-nya. Misalnya siapa? Nisa Rahadian. Aku masih sayang kamu, tapi kamu anjing banget. Katain di depan mata, yang nggak usah pakai Twitter. Ngomong, telepon. Tunda poin aja, soalnya gue masih sakit hati banget. Jadi tadi malam itu gue mimpi yang sebagian besar mimpinya masih gue inget karena emang sebegitu indahnya, Nul. Gue mimpi gue dapet cewek cantik yang bakal gue cintain selama mimpi gue berlangsung. Kita apa-apa bareng, mau itu susah, mau itu sedih, mau itu bahagia. Dan kita saling support gitu seingat gua. Pokoknya bener-bener hubungan yang sehat deh. Dan pas malamnya itu dia mau ngajak gua buat Nah tapi di sana tuh belum terjadi apa-apa, Nul. Baru kayak yakin. Nah dianya yakin tapi guanya enggak. Jadi buat pemanasan kita kayak peluk-pelukan dan pakai baju rumahan yang gampang dilepas. Di sana dia baru meluk dan deketin badannya ke badan gua. Tapi kayak jujur di mimpinya tuh kayak agak awkward gitu ya, Nul ya. Jadi untuk meredakan awkwardnya gue berusaha buat nyalain TV. Gue nyalain TV rencananya mau nonton kayak film romance gitu loh, Nul. Dan gue ambil lah remote TV-nya. Dan gue juga kayak cium-cium kepala cewek gue dulu. Dan pas gue nyalain, boom! Langsung muncul berita soal kenaikan PPN 12%. Dan gue langsung bangun dari mimpi itu, Nul. Kita belum ngapa-ngapain, jujur sakit hati banget. Jadi gue hancur banget, Nul. Sekarang gue harus apa? Ini lucu banget. Perut gue sakit. Kok bisa dah PPN 12% tuh ke bawah sampai mimpi lu? Gue gak tahu sih lu harus apa sekarang. Tapi gue kalau jadi lu, gue juga kesel sih. Gue bukan kesel karena PPN 12%-nya, tapi gue kesel karena mimpi gue hancur. Hai Nul, salam kenal, gue Rina, umur gue 23. Dan gue baru-baru ini pinjam laptop bokap gue bentar. Karena laptop gue lagi error gitu. Terus gue tuh gak sengaja ketemu folder bokap gue yang isinya video-video gitulah, Nul. Dan lu tahu apa, Nul? Ternyata selera gue dan bokap gue sama. Kita sama-sama suka bapak-bapak yang perutnya gendut gitu. Gue kaget banget. WK. Gue seneng dan gue bangga sama lu sih. Karena ini Christmas dan sharing is caring. Tapi untuk beberapa hal itu, sharing itu tidak selalu caring. Dan ini salah satu contoh dimana seharusnya sharing itu tidak perlu terlalu berlebih. Kayak menurut gue ya, lu bisa stop ngomong di selera bapak gue dan gue sama. Udah, lu gak perlu kasih tahu kalau selera lu sama bapak lu tuh bapak-bapak gendut. Itu kayak, makasih, tapi gak usah. Gue harus gimana ya, Nul? Gue cinta banget sama ayah gue. Bukan cinta selayaknya ayah dan anak, tapi cinta seorang kekasih, Nul. Ya mungkin ini sedikit aneh, tapi gue selalu berusaha buat ngajakin nikah ayah gue dari kecil. Tapi ayah gue selalu anggap kalau itu bercanda. Tapi itu gue serius banget, Nul. Gue bener-bener cinta sama dia, Nul. Karena dia tuh ganteng, tinggi, bersix pack, kumis tipis. Dia tuh bener-bener idaman semua wanita dalam kurung termasuk gue.
Gak ada laki-laki yang bisa mengalahkan kegantengan dia, Nul. Sampai-sampai gue pernah benci sama ibu gue karena terlalu mesra sama ayah gue di depan gue. Gue marah, kesel, semua kecampur aduk, Nul. Tapi apa jadinya, gue cuma seorang anak dari laki-laki yang gue cintai. Bahkan sampai sekarang gue masih berusaha buat bujuk ayah gue buat jadiin gue istri keduanya dia. Hehehe. Terserah. Bodoh amat. Ini Christmas, kejar mimpi lu. Oke Nul, sebelum gue cerita don't judge ya, inget. Tapi gue pernah ngolesin itunya cowok gue pakai saus sambal yang super duper merah pas dia tidur, cuman karena penasaran kalau bentukan cowok PMS nanti bakal kayak gimana. Jadi gini ceritanya Nul, waktu itu pacar gue pulang kerja, dia mampir di kosan gue. Kita nggak ngapa-ngapain kok Nul, cuman makan bareng sama nonton film aja. Singkat cerita dia tidur beneran pules banget. Terus entah kenapa gue kayak dapet pencerahan gitu. Tiba-tiba gue penasaran bentuk itunya cowok gue kalau semisal mereka yang mens kayak gimana. Sebenarnya waktu itu gue nggak pengen ngelakuin itu, tapi kayak penasaran gitu loh. Kayak hati gue tuh gak tenang Nul, karena saking penasarannya akhirnya gue lakuin aja. Gue buka celana doi, terus gue tuang saus sambal di tangan gue, terus gue cocolin ke itu ya dia. Setelah ngelakuin itu gue lega Nul, karena gue udah gak penasaran lagi. Gue beresin lagi kok, gue bersihin barang dia lagi. Walaupun akhirnya pas dia bangun, dia bilang kalau itunya kok rasanya aneh, kayak panas-panas perih gitu. Ya udah Nul, makasih udah baca, hehehe. Ini Christmas jadi kayak nggak jadi dah, ini bukan Christmas, ini udah lewat. Oke, selesai episode Christmas pada hari ini teman-teman sekalian. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, yang udah nonton sampai di titik ini. Dan buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, boleh dong coba buat komen Christmas, biar gua tahu kira-kira siapa aja sih yang benar-benar udah nonton sampai habis, atau siapa sih yang sebenarnya cuman sok-sokan ngedukung gua doang. Gua mau tahu. Dan jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan bel notifikasi, share video ini ke keluarga dan teman-teman kalian semua. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.